Dan kita memasuki ini Sakok ya teman-teman, pasar Sakok, dan mendekati Bundaran 1001. Lihatlah mobil yang lalu lalang di sini ramai sekali ya teman-teman. Kemungkinan nanti sore bakalan macet ya. Ya semoga saja tidak ya. Jika dilihat dari arah arus ke Pasir Panjang yang ramai sekali seperti ini, saya yakin sih kalau tempat rekreasi sekarang mungkin lagi penuh-penuhnya ya. Dan kita akan belok ke kanan. Nah ini adalah Bundaran 1001. Wow, kok ada penutupan jalan ya? Ini aneh sih. Emang nggak boleh ya? Motor sih mungkin boleh ya, tapi mungkin itu nggak boleh sih. Mobil. Jadi motor tetap boleh. Jadi kita putar lagi dari sini. Jadi ternyata udah ada arus tutup jalan ya. Oh iya sih, tujuannya agar nggak macet. Jadi biar yang mobil dari arah ke pusat kota Singkawang bisa lewat jalan Tani saja. Sedangkan yang dari arah yang mau ke arah Pasir Panjang tuh bisa lewat dari itu saja. Lewat dari jalur utama ya. Ini seperti ini udah kayak udah macet-macet nih teman-teman nih. Luar biasa kan. Ini di hari ketiga Idul Fitri loh teman-teman. Ya kita lewat dulu, lurus saja ya. Kita mau lihat sepanjang apa kemacetan jalan ini. Ini adalah puncak dari perayaan Idul Fitri ya teman-teman ya. Jadi kita bisa melihat sisi di sini nih. Luar biasa nih panjangnya nih. Jadi dipastikan kemungkinan nanti sore bakal macet ya. Karena ini pasti dari luar kota maupun dari dalam kota yang ingin menghabiskan waktunya di hari Lebaran seperti ini ya. Dan saya kebetulan lagi mau keluar, lagi mau cari makan dan lagi lapar-laparnya juga sih. Jadi sekalian kebetulan melihat suasana seperti ini ya sekalian direkam lah biar teman-teman tahu kalau Singkawang lagi ramai-ramainya, tempat destinasi wisata kota Singkawang lagi super ramai juga. Oke deh. Dan sekarang kita berada di Jalan Diponegoro. Kalau Jalan Diponegoro sepertinya jalanannya nggak terlalu ramai, biasa-biasa aja. Karena pada nggak lewat dari sini sih kebanyakan. Kalau mereka mau ke tempat wisata biasanya lewat jalur utama ya. Seperti di jalan utama yang tadi kita videoin. Nah kalau di sini biasa nyantai-nyantai saja. Biasa pada lewat dari Jalan Alian terus dari jalan utama ya. Nah, jadi begini suasana kota Singkawang di hari Lebaran hari ketiga. Yang paling ramai mungkin ke arah Roban juga ramai, dan arah ke Singkawang Selatan seperti Salium, Sakok, dan wisata yang ada pantainya seperti Pasir Panjang dan lain-lain ya teman-teman. Boleh dibilang tahun ini sepertinya tempat rekreasi bakal panen ya. Bakal panen karena cuacanya cerah ya teman-teman. Karena biasanya setiap tahun tradisi Imlek ataupun Idul Fitri itu biasa hari-hari besar selalu diwarnai dengan hujan yang membuat kita jadi malas juga mau jalan-jalan ya teman-teman. Jadi di hari besar sebenarnya saya berharap tidak hujan sih, biar ekonomi masyarakat tuh bisa lebih banyak mendapatkan cuan ya. Karena pada liburan lagi pula jalan-jalan kita menikmati momen hari besar ya. Jadi kalau tidak hujan akan lebih menikmati ya. Jadi bisa lebih menikmati dan perjalanan juga lebih menyenangkan. Nah sekarang kita lanjutkan lagi. Lalu saya sendiri ada jalan-jalan nggak? Wah kalau saya sih udah liburan 1 minggu loh teman-teman dari kemarin. Terus sepertinya nggak jalan-jalan sih, cuma buat konten sederhana seperti ini. Terus mungkin karena Nah sekarang kita memasuki pusat kota dari pusat kota Singkawang. Jadi kita lihat apakah ramai tidak, atau toko-toko pada udah buka belum ya. Meskipun mayoritas yang buka toko adalah mayoritas warga Tionghoa. Kebanyakan biasanya juga ikut-ikutan liburan di hari raya Idul Fitri ya. Ya sih, karena memang seru sih ikut merayakan hari raya Idul Fitri. Karena biasanya pada waktu Imlek kan yang jualan kuliner kan pada tutup juga. Terutama yang warga Tionghoa yang menjual kuliner. Jadi kita ikutan liburan di hari raya Idul Fitri itu sangat menyenangkan juga. Saya sendiri mengakui ini loh. Seru, pokoknya seru banget. Sepertinya saya sendiri lagi ngomong kan. Jadi didengar orang lain tuh kayak ngomong sendiri padahal saya lagi bikin konten.
Ini agak macet-macet nih teman-teman. Ini kita berada di Jalan Diponegoro ya teman-teman ya. Sebentar lagi kita akan nyampe di Tugu Kaligrafi lagi. Kita akan keliling di Masjid Raya ya. Jadi kita keliling ke Pasar Turi saja teman-teman. Kita udah lama nggak keliling lewat Pasar Turi juga. Kita lihat kondisi terkini dari Pasar Turi ya teman-teman. Boleh dibilang Pasar Turi setelah melewati perayaan biasanya sih nggak terlalu ramai lagi teman-teman. Tapi kita bolehlah lihat-lihat sini. Ini Jalan Hasan Sat ya teman-teman. Waduh macet nih teman-teman. Kita lanjut jalan saja. Oke, udah lama kita nggak ke sana dan penasaran juga sama suasananya. Yuk kita jalan. Karena penasaran sih, jadi saya keliling di sini. Jadi di sini adalah kawasan pasar modern ya teman-teman ya. Di situ tuh sebelah sana, sebelah kanannya, sebelah kiri. Pak Beringin Prak, lebih tepatnya disebut Beringin Prak ya teman-teman. Nah sekarang kita keliling ke Pasar Turi. Ini dia Pasar Turi. Ini jalannya udah agak rusak sih teman-teman. Nampak sepi-sepi nih. Ternyata begini nih suasananya. Kukira ramai yang buka sih, ramai yang tutup, ternyata enggak juga. Udah berapa lama kita tidak memvideokan suasana dari Sungai Pasar Turi ini ya. Wah, si Apuyi juga nggak buka rupanya. Ramai yang nggak buka nih. Ini bubur genting siapa nih? Oh, ini dia. Aku penasaran sama bubur gunting itu, mau beli ya? Ya, nggak main sampah ada? Ya. Mr. Jeng kisi chut kana. Ka, kisi chut kana. Oke, am. Nhi tu ship tiệm máy hả? Ê. Yup. Tính cho một hát lấy không? Yeah. Một gì xí. Có hang bang? Ya. Jadi kita lanjut ya. Kita keluar dari Pasar Turi saja lah. Cincongan DC kan. Jadi ya udah kita lanjut lagi. Perasaan ini lumayan. Ini juga jadilah kita belinya. Lalu Hausan. Oke deh, lanjut saja lah.
Jadi sekarang kita berada di jalan GM Situt ya teman-teman. GM Situt. Yes. Benar, ini adalah GM Situt. Kita akan belok ke kanan. Ke kanan. Nah, ini dia. Kayaknya kita nggak pernah keliling dari sini deh. Jadi kita akan keliling lewat dari sini dan kita akan melihat suasananya. Nah, ini dia. Ngomong-ngomong, ini nama jalan apa ya? Bentar, saya cari tahu dulu. Waduh, Jalan GS Lenanan. Apa itu namanya kayak gitu ya? Keren sih. Tapi sedikit sulit penyebutannya sih. Ya nggak apa-apa lah. Yang penting sedikit benar. Dikatakan salah tidak juga sih penyebutan. Dikatakan benar ya tidak benar juga sih. Jadi 50-50 deh. Nanti kita baca lebih jelas lagi. Tapi kita hampir keluar dari jalurnya juga. Aduh, kita kena lampu merah nih teman-teman. Ya nggak apa-apa lah. Kita tunggu sebentar. Nah, ini adalah simpang 4 Jalan Diponegoro. Jadi kalau kita lurus saja berarti kita ke kantor wali kota, juga ke Taman Cahaya Madani ya teman-teman. Yes, Taman Cahaya Madani. Nah, sekarang udah lampu hijau teman-teman. Kita gaskun ya. Ini dia. Kita gas ke wilayah dari kantor wali kota. Di sini nih Jalan Firdaus kayaknya. Sepertinya ini adalah, iya sih. Di sini merupakan pusat pemerintahan Kota Singkawang, kantor-kantornya ya maksud saya, mulai dari kantor wali kota, kantor-kantor lain, nggak bisa disebut satu persatu. Jadi kita lanjut, dan di sini juga ada taman yang terkenal yang biasa saya jogging di sini, yaitu Taman Cahaya Madani, yang merupakan salah satu taman favorit saya ya untuk berolahraga, juga bermain skater. Intinya seru sih. Ya sudah, kita lurus saja. Ini dia Taman Cahaya Madani. Kita memasuki wilayahnya. Wis, banyak anak-anak juga yang jalan-jalan nih. Tapi kalau di siang bolong begini ya sepi ya. Biasanya ramainya di sore hari, mereka tuh biasanya akan jogging, bermain-main, bawa keluarga dan nyantai. Nih di sebelah sini. Nih Taman Cahaya Madani. Itu dia. Jadi udah lampu hijau, kita percepat jalan kita saja. Dan kita belok ke kanan. Di sini jalan Alian ya. Jalan Alian ya. Dan kita menikmati siang hari ini di Jalan Alian ya teman-teman. Nah, ini dia di Sakok. Ini kita memasuki Bundaran 1001 ya teman-teman. Dan seperti yang teman-teman lihat, macetnya udah mulai kelihatan mulai dari Bundaran 1001. Nih, ini berarti yang ke arah Pasir Panjang itu ramai sekali teman-teman. Ini baru sekitar jam 2 lewat loh teman-teman loh. Jadi di hari Idul Fitri, hari ketiga ini sepertinya bakalan macet atau tersendat sedikit lah teman-teman. Jika dilihat dari jauhnya kilometer yang ada, udah sampai di Sako di sini, dan mobil berjalan dengan pelan sampai sepanjang ini, itu tandanya kemungkinan ada macet nih teman-teman. Nih teman-teman bisa lihat nih. Nah, kita arahkan kamera ke sebelah kiri ya, biar teman-teman bisa melihat sedikit lebih jelas. Karena kita pakai motor, kita masih bisa dengan gesit melewatinya ya. Ini buat teman-teman yang mau ke arah Pasir Panjang, biar nggak terjebak macet, sebaiknya mikir 2-3 kali ya. Ya masih bisa jalan sih, tapi kalau teman-teman punya kesabaran untuk itu, untuk keinginan untuk ke arah pantai yang besar, ya nggak apa-apa sih, maju saja gas meskipun berjalan dengan lambat ya. Wis, macet sekali ini.
Dari sini udah kelihatan kalau kita lagi dikepit motor-motoran nih. Ya sudah, kita lewat dari tepi saja ya. Nah, kalau kita lewat dari tepi, kita masih bisa berhasil mengatasi kemacetan. Setidaknya itu yang bisa kita pilihkan biar lebih cepat. Jadi teman-teman, ini di kondisi terkini. Kondisi terkini dari arah Sakok menuju ke arah Pasir Panjang. Nanti saya lihat arah rumahku apakah macet juga ya. Jika sampai ke situ macetnya, itu berarti tandanya luar biasa dan bakalan sampai malam. Karena arus balik dan arus maju ya. Tapi ini seru sih, sudah lama kita nggak mengalami kemacetan seperti ini. Jadi ada daya tariknya juga sih. Itu tandanya yang mau berlibur ke kota Singkawang, daerah pantainya seperti Pasir Panjang, Kayangan Resort, Pantai Samudra, dan lain-lainnya tuh besar sekali ya. Karena biasanya kan hari-hari besar selalu diwarnai dengan hujan. Kebetulan hari ini cuma mendung dan nggak terlalu panas. Jadi semakin menambah suasana yang oke lah buat jalan-jalan. Jadi kita lihat aja sampai semacet mana ini. Ini seru kan? Aduh, tangan jadi gatal, pengen nerobos nih. Kalau kita memakai motor dengan kopling 6 kecepatan, memang sensasinya kayak gitu sih, terutama waktu macet. Serasanya jiwa muda tuh menggebu-gebu, pengen menyalip saja kan. Tapi kalau usaha ini sih, kita sih bisa mengendalikan perasaan dengan oke lah. Oke, kita gas. Dari sini sedikit lancar sih teman-teman ya, tapi nggak bisa cepat-cepat amat ya. Motorku tertulis 27 km per jam. Nah, itu ada ambulan nih. Nah, dari arah sini nggak terlalu macet. Oke deh, cuma sampai situ saya bisa nyampaikan pesan langsung dari kami ya, tim Singkawang Moment ya. Jadi ada kemungkinan nanti sore bisa sedikit macet lah ya, semoga saja tidak, biar teman-teman dapat menikmati liburan di Idul Fitri ini dengan lebih santai tanpa terhambat kemacetan. Terima kasih telah